Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elajar Etanum Tambogolon. Saya dari kelas KWD Sore dan saya akan menceritakan ulang buku Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, karya Alfi Syarin. Sebelum saya menceritakan ulang buku ini, apakah teman-teman sudah pernah mendengar buku ini atau pernah membaca? Kalau memang belum pernah, saya akan menceritakan ulang buku tersebut. Dan saya akan menceritakan dari chapter pertama. Oke teman-teman, chapter pertama mengisahkan tentang seseorang yang belajar bahwa cinta romantis membawa risiko besar bagi keselamatan diri, dan setelah mengalami kehancuran, ia akhirnya menemukan makna dan prioritas hidup yang sejati. Dari awal chapter saja sudah menarik ya teman-teman ya. Ini kayak mengisahkan tentang seorang atau kayak perempuan gitu teman-teman, kayak gadis atau bisa dibilang juga laki-laki, cowok gitu, yang baru beranjak 18 tahun dan ingin merasakan yang namanya cinta, atau kayak kepengen gitulah pacaran teman-teman. Tapi dia takut karena resikonya besar bagi keselamatan diri dia. Tapi akhirnya dia mengalami kehancuran dan ia itu mendapatkan makna dan prioritas hidup yang sejati gitu teman-teman. Jadi dia tahu apa yang akan diprioritaskan dia dahulu sebelum dia melakukan hal-hal lain ya teman-teman ya. Baru chapter yang kedua atau yang selanjutnya menceritakan tentang perjuangan batin seseorang yang menafsirkan perhatian khusus dan dari temannya sebagai harapan cinta, tetapi diliputi ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Diakhiri dengan dorongan untuk melindungi hati dari potensi luka. Ini bisa dibilang kayak seorang perempuan yang mendapatkan jodohnya gitu teman-teman. Tetapi dia sudah sangat cinta, dengan sebagai harapan cinta ini bisa menjadi kebahagiaan bagi dia. Tapi malah diakhiri dengan dorongan melindungi hati dan potensi luka. Jadi dia malah tersakiti gitu teman-teman dengan calon jodohnya ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan ada juga chapter ketiganya ya teman-teman. Chapter ketiga ini menceritakan tentang pergulatan batin tentang menafsirkan sinyal cinta yang ambigu, rasa takut menghadapi kenyataan, dan keputusan untuk mengakhiri pengejaran demi melindungi diri dari sakit hati yang lebih parah. Jadi dia itu kayak ada sinyal cinta yang mau dipaksakan gitu teman-teman, tapi dia kayak menolak karena dia takut sakitnya itu lebih dalam kalau dia jika dia cinta gitu. Oke. Dan ada chapter keempat. Chapter ini memang agak singkat yang ini ya kali ini teman-teman, karena dia menggambarkan perjuangan batin yang mendalam antara cinta duniawi dan ketaatan spiritual. Seperti dia itu sering mendoakan pasangannya dan dia sering taat kepada pasangannya, padahal sama mamanya sendiri pun kurang. Oke. Chapter yang ke berapa ini? Pokoknya yang selanjutnya teman-temannya. Ada seseorang yang memilih jatuh cinta diam-diam meski menyakitkan. Akhirnya mengungkapkan perasaan dan cintanya terbalas. Namun hubungan itu gagal dan berakhir pahit, membuat ia menyadari bahwa tetap diam adalah cara terbaik untuk menyelamatkan hati dari hal yang tidak pasti. Seperti kita itu kayak udah jatuh cinta tapi diberi harapan palsu kepada yang kita cintai ya teman-teman. Oke. Dan chapter selanjutnya seorang gadis dalam cerita ini awalnya merasa minder karena membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial dan mengkritik penampilannya. Cerita ini kemudian memberikan pesan bahwa kecantikan fisik bukanlah penentu kebahagiaan dan jaminan pasangan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada seorang cewek yang dia itu udah merasa dirinya tuh kadang cantik dan kadang dia tuh insecure sama dirinya sendiri. Makanya dia lebih baik dia itu diam daripada dia dihina fisiknya dan belum tentu bahagia gitu teman-teman. Begitulah. Chapter yang selanjutnya
mengisahkan tentang pasangan yang terlihat sempurna dan romantis di media sosial, tapi akhirnya putus. Terkadang kan kita kalau punya pacar atau punya pasangan, kita kan sering memamer-mamerkan itu ke media sosial kita seperti Instagram, TikTok, dan WA gitu ya kan. Tapi kan itu belum tentu berakhir bahagia teman-teman. Kadang ada juga yang berakhir putus dan menjadi ajang pamer aja. Habis itu siap, tidak terjadi apa-apa lagi. Dan setelah itu ada chapter selanjutnya yang mengisahkan seorang wanita yang mencintai seorang pria yang tak pernah membalas cintanya dan bahkan tidak peduli padanya. Ia terus berharap dan mencoba berbagai cara agar dilihat oleh pria itu, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Pria itu jatuh cinta pada orang lain, yaitu sahabatnya sendiri. Mengisahkan seorang wanita yang dia itu sangat cinta kepada seorang laki-laki tersebut. Cuman seorang laki-laki itu malah mencintai sahabatnya sendiri. Sangat sakit ya teman-teman ya. Walaupun sudah kayak cintanya itu udah kayak penuh ke si cowoknya, tapi cowoknya itu malah memilih kawannya sendiri. Itu sangat sedih ya teman-teman. Berikutnya ada chapter selanjutnya ya, tentang menanti jodoh atau pasangan hidup dan keyakinan bahwa jodoh yang baik sedang mendoakanmu meskipun kalian belum pernah bertemu dan tidak saling mengenal. Itu seperti ibaratnya kita kepengen punya pasangan, tapi kita sering berdoa kepada Tuhan kita akan mendapatkan pasangan teman-teman. Sebenarnya ada juga yang orang yang mendoakan kita untuk menjadi pasangan dia, tapi kita kayak tidak tahu atau mungkin belum waktunya gitu teman-teman. Selanjutnya ada chapter yang menceritakan, mengisahkan tentang perpisahan di hari terakhir sekolah dengan kakak kelas yang disukai secara diam-diam. Ini seperti pengagum rahasia ya teman-teman, kalau bahasa gaulnya Gen Z. Pengagum rahasia, kayak kita suka sama seseorang tapi kita tidak berani mengatakan bahwa kita suka sama dia, jadi hanya dipendam dalam hati aja. Sangat sakit ya. Chapter selanjutnya adalah kisah tentang kegagalan mengubah seseorang yang dicintai dan pelajaran bahwa perubahan sejati harus datang dari diri sendiri, bukan dipaksakan oleh cinta. Chapter ini kayak mengisahkan seorang laki-laki yang dia itu kayak agak bandel teman-teman. Kalau bahasa kasarnya itu bad boy, bahasa anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, bad boy. Tapi seorang cewek ini mau mengubah laki-laki itu, tapi tidak bisa karena perubahan itu ada karena diri sendiri. Ibaratnya kita itu punya niat, pasti akan terjadi. Kalau soal kayak dipaksa-paksa gitu, malah makin menjadi kayaknya zaman sekarang. Seperti itulah teman-teman. Selanjutnya ada seseorang perempuan yang kecewa terhadap pasangannya, yang sering memberikan janji manis tanpa kepastian dan tidak menepatinya, baik janji kepada pasangannya maupun janji kepada orang tuanya dan dirinya sendiri. Ini mengisahkan tentang seseorang laki-laki yang sering menggantung ceweknya. Gantung memang sakit sih teman-teman, tapi kan terkadang ada juga yang menggantung itu ada sebabnya dia menggantung karena apa. Tapi di sini kan dia cuma janji manis saja, berarti kan dia udah memberikan janji kepada pasangannya malah tidak menepatinya. Itu sama saja menurunkan harga diri laki-laki ya teman-teman ya. Selanjutnya menceritakan tentang kebingungan dan kegelisahan seorang tokoh utama dalam menjalani hubungan tanpa status, atau yang bisa dibilang HTS, yang terasa hambar dan tidak jelas. Ini mengisahkan tentang seorang pasangan yang tidak punya hubungan, tetapi sudah saling cinta dan sudah saling suka, tapi tidak terjadi hubungan itu teman-teman. Jadi cuman kayak angin lewat aja perasaannya. Selanjutnya tentang cinta yang terbalas
yang membuat hidup seseorang terasa lebih berwarna dan bahagia. Nah, ini kan tadi kan bagian sedih-sedihnya, adalah bagian juga senang-senangnya, karena cinta itu gak selamanya bahagia memang, cuman pasti ada bahagianya. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai chapter ini mengenai dilema cinta dan masa depan yang dialami oleh tokoh utama. Dia kayak kepengen pacaran, tapi kayak ada yang menyangkut di hatinya, dan dia ada kayak takut di masa depan dia itu terjadi sesuatu gitu teman-teman. Jadi kayak dia masih dilema sama perasaannya sendiri. Oke. Chapter selanjutnya menceritakan tentang pasangan yang berada dalam sebuah mobil pernikahan dan menghadapi tantangan besar dari cinta beda agama. Inilah yang paling sering menjadi penghalang bagi cinta ya teman-teman, yaitu beda agama. Terkadang banyak orang bertanya kepada kita, lebih milih cinta apa agama gitu. Tapi kan masing-masing orang kan punya pendapatnya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang lebih penting agama daripada cinta, karena kan cinta kan masih bisa dicari gitu kan kalau dalam pemikiran. Oke. Selanjutnya tentang masalah-masalah yang dihadapi orang yang sedang jatuh cinta dan kecenderungan mereka untuk mengabaikan nasihat atau kepedulian dari orang-orang terdekat. Ini kayak seperti seseorang yang sedang jatuh cinta tetapi sangat bodoh teman-teman. Dia tuh kayak melakukan hal-hal yang bodoh dan sering dinasihati oleh temannya. Tapi malahan dia masih keras kepala dan tetap mempertahankan cintanya yang sudah toksik itu teman-teman. Seperti itulah manusia, kadang ada yang bodoh karena cinta kan. Selanjutnya adalah perbandingan antara cinta orang tua atau yang bisa dibilang kasih sayang bertahun-tahun, pengorbanan harta dan tenaga mengajarkan dasar-dasar hidup, dan cinta pacar atau bisa dibilang cinta instan sementara nafsu yang justru melanggar aturan orang tua. Ini chapter kali ini mengisahkan tentang pemilihan gitu teman-teman. Kalau bisa dibilang kayak cinta kita itu gak direstui orang tua gitu. Jadi kita tuh harus milih, kita milih cinta kita, mempertahankan cinta kita atau mempertahankan apa yang dibilang oleh orang tua kita. Jadi kadang-kadang kan banyak tuh yang cintanya yang gak direstui kan. Jadi harus minta restu dulu biasanya. Oke teman-teman, selanjutnya ada chapter yang menceritakan tentang persahabatan yang renggang antara aku atau sekelompok teman dan kau teman yang menjauh gitu. Kadang-kadang kan kita kan kalau berteman pasti kan ada yang dekat dan ada yang. Oke teman-teman, dan inilah chapter terakhirnya di video ini yang menceritakan tentang persahabatan yang renggang antara aku atau sekelompok teman dan kau teman yang menjauh. Kadang-kadang kan kita kan kalau bahasa anak zaman sekarang punya circle teman-teman. Circle ini udah terlalu dekat atau bisa dibilang sahabat sejati. Tetapi terjadi sesuatu hal yang membuat mereka menjadi berjauhan dan itu tidak mereka inginkan gitu. Oke teman-teman, sekian dulu lah dari yang saya sampaikan ini. Kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak bagus, mohon dimaafkan. Ini baru setengah dari buku tersebut ya teman-teman. Minggu ke-7 bakalan saya kirim lagi video saya yang akan menceritakan setengahnya lagi. Semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman.